Hey guys, kembali lagi bersama gue di Sakahyang Review. By the way, apa kabar para penonton setia yang sedang menjalankan ibadah puasa? Semoga kalian selalu dikuatkan dari segala macam godaan. Tidak hanya godaan makanan dan minuman, semoga kalian dijauhkan dari konten scrollan kewes yang doyan pamer knalpot. Sudahlah, karena kali ini Sakahyang akan membahas sebuah film seru, lucu, dan menegangkan berjudul Cottage Country 2013. Oke lah, daripada keburu penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria subur bernama Todd yang selalu sabar saat dibacoti atasannya. Meskipun muak, namun Todd hanya bisa pasrah. Kemudian scene beralih pada seorang wanita cantik bernama Chami yang sedang sibuk berkemas sebelum pergi healing ke kabin. Dan betapa bahagianya Chami saat ia menemukan cincin lamaran di saku koper ayangnya. Halo. Hai Karobam. Hai Sudo. Sungguh gede milik. Ternyata Chami adalah pacarnya Todd. Lantas Todd yang takut rencana lamarannya terbongkar, berusaha memberitahu Chami untuk jangan sekali-kali membuka koper miliknya. Meskipun sudah tahu, Chami yang tidak ingin merusak rencana Todd pura-pura bego saja. Di keesokan harinya, mereka langsung OTW menuju sebuah kabin mewah yang Todd sewa dengan harga yang cukup mahal. Tapi itu semua tidak masalah, asalkan rencana lamaran Todd bisa berjalan dengan baik. Di saat itu pula, Chami meminta Todd untuk rileks dan jangan melulu mikirin kerjaan. Tanpa Chami tahu jika Todd bela-belain nyewa kabin dari hasil pinjam pada kas kantor. Namun dengan sedikit sentuhan di cacing, Todd pun sedikit merasa rileks. Hingga saat hari berubah poek, mereka yang sampai di kabin bergegas membereskan barang bawaan. Hai. Melihat Todd yang kelelahan malah tertidur, Chami pun terfikirkan sesuatu untuk membangunkannya. Hingga sesaat kemudian, Todd yang tidur tiba-tiba merasakan cacingnya seperti disedot vakum cleaner. I love you. Oh! Ow! Seketika cacing Todd ciut saat adiknya yang jabrik tiba-tiba saja berada di luar jendela. Website, it's my turn. Good to see you. Di tengah kecanggungan, Todd meminta adiknya yang bernama Jevik untuk pergi. Terlebih ia dan Chami sudah membooking kabin ini selama seminggu hanya untuk berdua saja. Akan tetapi Jevik yang rese seolah bodoh amat dan malah memanggil pacarnya yang bernama Marsha untuk menyimpan barang-barang ke loteng. Melihat hal itu, sontak membuat Todd dan Chami kesal, di mana rencana romantis yang ia rencanakan terancam gatot. Saat malam semakin larut, kekesalan mereka semakin menjadi saat suara gabrut Jevik dan Marsha terdengar membahana sampai membuat plafon hampir ambruk seperti arena Smackdown. Di keesokan harinya, Chami yang kesal meminta Todd untuk segera mengusir Jevik dan pacarnya yang semakin lama semakin rese, di mana Chami akan memastikan jika mereka sudah pergi, cacing Todd tidak akan lagi merasakan istirahat walau sedetik saja. Mendengar hal itu, Todd pun bertekad untuk mengusir mereka setelah sarapan. Saat sarapan, Todd kembali berusaha membujuk adiknya untuk segera pergi dan mengerti dengan keadaannya saat ini. Di saat itu pula, Chami berusaha membujuk dengan halus, di mana kami sudah merencanakan liburan berdua ini sudah dari setahun lalu, di mana Todd yang seorang budak korporat baru kali ini mendapat seminggu cuti. Tapi meski mereka sudah berusaha memberikan pengertian, Jevik dan Marsha tetap bodoh amat. Fine.
Sesaat kemudian, Chami berniat mengajak Marsha jalan-jalan di hutan, sementara Todd diminta untuk segera memberikan pelajaran pada Javik. Ia pun tidak mau tahu di mana Javik harus bisa mengerti dan angkat kaki dari kabin ini. Sontak Chami pun heran dengan Marsha yang malah memakai sepatu bondon ke hutan. Capek dengan kelakuan mereka yang random, Chami pun langsung pamit untuk pergi. Dan kini, giliran Todd yang memikirkan cara untuk mengusir adiknya yang rese. Sesaat kemudian, Todd yang mulai tak bisa menahan kesabaran meminta Javik untuk membuka headset. Lantas tanpa basa-basi, Todd meminta Javik untuk mengajak Marsha pergi kemanapun ia mau, asalkan jangan di sini, dimana saat ini merupakan satu-satunya kesempatan untuk melamar Chami. Namun entah apa yang ada di pikiran Javik, ia yang tidak peduli malah kembali memasang headset. Bukannya mengerti, Javik malah menggaplok kakaknya sendiri. Saat Todd berusaha mengobati luka, Javik yang tantrum kembali membacoti Todd agar mengganti headsetnya. Setelah menendang cacing Javik, Todd bergegas mengeluarkan semua barang milik adiknya ini. My God! Akibat kelepasan setan, Javik yang bebal pun tewas digaplok kampak. Come on. Di tengah rasa tak percaya dengan apa yang ia lakukan, Todd pun berusaha memikirkan cara untuk menutupi jasad adiknya ini. Setelah menyembunyikan mayat Javik, ia pun langsung membereskan TKP agar tidak ketahuan. Seusai mandi, Todd pun panik saat mendengar suara Chami dan Marsha yang datang. Hey baby, that is big. What happened? Melihat gelagat Todd yang aneh, Marsha langsung menanyakan keberadaan ayangnya. Namun Todd berkata jika ia tidak melihat Javik lagi sejak kalian pergi ke hutan. Mendengar hal itu, Marsha yang khawatir bergegas mencari bebeknya. Setelah Marsha pergi, Chami pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lantas, Todd yang tidak sanggup merahasiakan insiden itu meminta Chami untuk menunggunya. Sontak Chami pun kesal saat tiba-tiba dilamar dalam keadaan kucel dan tidak romantis. Lantas Todd mengungkapkan jika ia tidak ingin kehilangan Chami atas apa yang telah ia lakukan. Salinger's dead. Hingga setelah mendengar Todd kelepasan setan hingga menggaplok adiknya sendiri, seketika Chami pun syok dan penasaran. Setelah melihat mayat Javik yang dibungkus terpal, Chami pun berusaha menenangkan Todd. Dan bukannya takut, Chami malah mengungkapkan jika ia akan membantu Todd membereskan masalah ini. Terlebih usia Chami yang sudah 34 tahun, tidak ada waktu lagi untuk menunda pernikahan gara-gara kasus ini. Bahkan jika perlu, ia akan membantu Todd untuk menghabisi Marsha. Apalagi selama ini Todd selalu mengalah dan tidak pernah mementingkan kebahagiaannya. Dirasa ada benarnya, Todd membulatkan tekad untuk bekerja sama menghabisi Marsha. I tell you? What? Tell me what? Saat Marsha melakukan gerakan di atas normal, ia pun heran saat melihat Todd dan Chami yang malah menggelar terpal di dapur. Hingga setelah persiapan selesai, Chami langsung meminta bantuan Marsha untuk menyiapkan makan malam. You didn't see anyone on the trail, did you? And no one saw you, obviously. This is how you make really pan. But you don't burn them.
Setelah menghajar Marsha sampai kenok, mereka pun panik saat Marsha tidak langsung mati dan malah kejang-kejang. Saat Todd tidak berani melakukan fatality, Chami yang kepalang basah langsung beraksi. What are you doing? She's not going anywhere. Akhirnya, pasangan rese ini pun harus mati akibat mengganggu rencana orang lain. Sesaat kemudian, Todd dan Chami bekerja sama untuk melenyapkan jasad Jefik dan Marsha agar tidak ketahuan polisi yang tak bisa disogok. We should move Salinger's car first. Hingga di sore harinya, mereka berniat membuang tubuh korbannya menjadi potongan-potongan kecil ke tengah danau. If I did, would my air your name? Sure that this and end. Akhirnya, tubuh pasangan rese ini pun habis dibuang ke dasar danau dan akan menjadi makanan ikan-ikan di tempat ini. Hingga saat sunset sebentar lagi tenggelam, Todd langsung memanfaatkan momen untuk melamar. Will you marry me? I can't keep a single thought straight in my head. It's going just the way we want it to. Did you leave the lights on? Sepulang acara lamaran, mereka pun panik saat melihat kabin sewaan tiba-tiba ramai pengunjung. Hingga sesampainya di kabin, mereka pun menyadari jika pesta ini merupakan undangan Jefik dan Marsha. Pantas saja mereka tidak mau pergi meski sudah diusir beberapa kali. Takut aksinya dicurigai, Todd dan Chami berusaha membuat alibi dengan cara menanyakan keberadaan Jefik dan Marsha pada para tamu undangan. Have I seen Salinger around? Hey, have you seen Salinger? Namun di tengah alibinya, Todd yang dihantui rasa bersalah terlihat parno dan tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Gov. Saat Todd termenung, ia pun dihampiri si jambang jabrik bernama Dov yang langsung menanyakan keberadaan Jefik. Terlebih sejak Jefik mendapatkan headset impiannya, ia jadi susah untuk dihubungi. Di tengah rasa gugup, Todd berusaha menutupi tindakannya dengan berkata, jika dirinya tidak tahu menau karena gua datang ke sini saja hanya untuk melamar. Lagian, Todd tidak habis pikir jika adiknya yang tak tahu diri malah mengadakan pesta di kabin yang ia sewa untuk melamar Chami. Di saat itu pula, Chami yang melihat ayangnya mengalami serangan panik berusaha untuk menenangkannya karena ia takut jika kepanikan malah membongkar segalanya. Namun di tengah obrolan, tiba-tiba saja si Ucup mengajaknya bermain remi. Nickel point. Melihat hantu Jefik yang muncul di hadapannya, Todd yang panik meminta Chami untuk mengambilkan bir. Oh, thank you, honey. Thank you. Welcome. To cottage life. Oh, okay. Di tengah kehaluan, Todd yang kesal langsung membacoti hantu Jefik dan mengungkapkan unek-uneknya. Dreams, man. Real fucking dreams. Hear a loon cry? It's gonna be me. Solitary little loon on the entire... Get out! Get out! Di tengah keheranan para tamu, Chami yang panik langsung mengajak Todd ke kamar. Di saat itu pula, Dov semakin curiga pada gelagat aneh Todd dan Chami. Saat malam semakin larut, Chami yang kalut bergegas keluar untuk menenangkan diri. My rabbi blessed it. Melihat Dov yang sedang nyebat, Chami yang datang langsung mengajak Dov berbincang, di mana ia berusaha untuk membuat Dov tidak curiga. Bahkan, Chami berniat untuk menghabisi Dov dengan cara memancing Dov beradu gabrut dengan dirinya. What are you doing? Todd. Seketika Todd panas dada saat melihat Chami dan Dov sedang nyebat bersama. Namun ketika Chami berusaha menjelaskan, tiba-tiba saja Dov menemukan headset Jefik mengambang di danau. Todd.
Saat Todd terpojok, Dove pun menyadari jika sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada Jevik. Lantas, Dove berusaha untuk melaporkannya pada pihak yang berwajib. Just give me the headphones. Duff, you got it! Begitu cepatnya, Chami membuat Dove nge-cosplay menjadi Dajjal. Akhirnya, mereka yang tak ingin aksinya terbongkar terpaksa harus menghabisi Dove si jambang jabrig. Lantas, dirasa memotong-motong butuh waktu lama, mereka pun sepakat untuk menguburkan Dove di tengah hutan. Sepulangnya ke kabin, sontak mereka pun panik saat melihat kedatangan seorang petugas. Boys, go upstairs, go. Don't panic. Rupanya seorang polwan bernama Sabrina ingin bertemu dengan Dove, di mana semalam ia sempat mendapat laporan dari Dove jika sahabatnya yang bernama Jevik dinyatakan menghilang. Di tengah kepanikan, Todd berusaha belagak bego. Duff? What's the matter, Toodles? Oh. Namun sesaat kemudian, Chami yang datang beralasan jika sejak tadi malam Dove telah pergi entah kemana. I have a plan. Where's it? Fine. Singkat waktu, saat acup pelacak menemukan bekas darah Jevik, mereka pun harus menjalani interogasi secara terpisah. Namun berkat kemistrinya, kesaksian yang mereka utarakan benar-benar sama, di mana mereka mengungkapkan jika sejak kedatangannya ke sini ada sosok pria dengan perawakan gembel yang selalu mengintai, dan hal itu membuat mereka dilanda ketakutan. Di sore harinya, orang tua Todd yang datang terlihat tak bisa menahan tangis saat mendengar kabar hilangnya Jevik. In front of the cottage? Di dalam kabin, Abah Peter langsung membacoti istrinya yang bernama Mary, di mana jika saja Jevik tidak terlalu dimanja, mungkin saat ini Jevik masih ada dan bisa menjadi anak yang berguna. Ia pun gak habis pikir dengan Mary yang malah mengizinkan Jevik berpesta di kabin yang sudah Todd sewa terlebih dulu. Di tengah rasa kesal, Peter mengungkapkan jika sesuatu terjadi maka semua itu adalah salahmu. Di malam harinya, Todd yang dihantui rasa bersalah terlihat berbincang dengan arwah Jevik yang marakayangan, di mana Jevik memujuk Todd untuk menyerahkan diri. Terlebih cepat atau lambat, apa yang Todd lakukan pasti akan terungkap. Hingga di keesokan paginya, polwan Sabrina berniat meminta keterangan pada seorang abah-abah yang dicurigai atas pengakuan Todd dan Chami. Namun saat akan diperiksa, Sabrina semakin merasa curiga saat si abah ini malah bertindak anarkis. Kembali ke kabin, saat Todd dan keluarganya sarapan, ia mengungkapkan rencananya untuk mempercepat acara pernikahan. Namun di saat itu pula, Mary yang datang tiba-tiba merasakan sebuah firasat jika yang menghabisi Jevik adalah Todd. Mendengar tuduhan itu, Abah Peter yang kesal langsung membacoti Mary dan memintanya untuk meminta maaf. Terlebih selama ini, Mary yang pilih kasih terlalu memanjakan Jevik dan mendiskriminasi Todd. Really, this is fantastic. Thank you. Setelah melihat pertengkaran orang tuanya, Todd yang merasa bersalah terlihat heran dengan Chami yang seolah-olah tidak merasakan sedikit pun dosa dan malah asyik makan-makan. Really?
Di tengah rasa kalut, Todd pun kaget saat menerima telepon dari tim kepolisian yang memutuskan untuk mengakhiri penyelidikan atas kasus hilangnya Jeffik, Marsha, dan Dove, di mana mereka telah mendapatkan pelaku dari semua itu, yaitu si gembel yang Sabrina tangkap bernama Kiduloh. Di tengah rasa tak percaya, Chami pun semeringah saat mendengar apa yang Todd sampaikan. Terlebih kini mereka bisa hidup tenang dan bisa segera melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, Todd yang dihantui rasa bersalah tiba-tiba saja berkata jika dirinya akan menyerahkan diri pada polisi dan mengakui semua kejahatan yang telah ia lakukan. Lah eta si goblok. Jelas saja Chami ngamuk karena kejahatan mereka sudah sejauh ini. Di tengah pertengkaran, Todd yang sudah bulat dengan keputusannya langsung membatalkan rencana pernikahan. Don't you dare! Todd, get out of the game! Dan kini, Todd langsung tancap gas menuju polsek untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Why, you coward. Put too much into this. Di tengah kepanikan, Chami yang tidak ingin mendekam di penjara meminta Todd untuk mengurungkan niatannya. Namun Todd yang tidak peduli kembali tancap gas. Hingga sesampainya di polsek, Todd langsung menghampiri Sabrina dan Sabruno yang sedang ngopi. Tapi di saat itu pula, Chami yang tak ingin terlibat sudah paduli bagong dan berniat menghabisi Todd. Dalam sekaratnya, Chami mengungkapkan jika ia menyesal telah memilih Todd yang gembrot dan pelin-pelan sebagai calon suaminya. Namun Todd malah berkata, jika semua kegilaan ini adalah idemu. Engagement's off! Sungguh tragis, kisah asmara Chami yang ingin segera menikah harus kandas akibat keegoisan Jeffik dan juga ketololan Todd. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, menegangkan sekali bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. Di mana keegoisan Jeffik yang manja menjadi sumber malapetaka, hingga membuat rencana indah kakaknya malah menjadi sesuatu yang tragis. Begitupun Chami yang sudah merasa tua, ia pun ingin cepat-cepat nikah dan mempunyai keturunan. Namun naas, ia malah memilih pria pelin-pelan seperti Todd. IMDb untuk film ini adalah 5,6 dan menurut Sekayang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Kotek Country 2013. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.